Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Besan Diana, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Halu Oleo, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Nah, COVID-19 ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kenapa? COVID-19 ini sudah mewabah di dunia, di Indonesia, bahkan di Sulawesi Tenggara ini. Menurut Liliana tahun 2020, definisi COVID-19 atau yang sering kita sebut coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak memiliki segmen. Coronavirus termasuk golongan Orthonidovirales keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk seperti kubus, di mana protein S-nya terletak di permukaan virus. Sedangkan manfaat rapid test ini sebagai screening awal untuk mendeteksi infeksi virus corona pada orang yang memiliki risiko tinggi. Selanjutnya, kita pindah pada bagian kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG adalah orang yang pernah melakukan kontak selama 7 hari dengan pasien COVID-19 yang positif atau yang memiliki resiko tertular dari penderita. Yang kedua, orang yang memiliki profesi yang mengharuskannya untuk kontak langsung dengan orang banyak seperti polisi, tentara, petugas bandara, ojek online, kurir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang dalam pengawasan adalah orang yang memiliki demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau yang memiliki gangguan pernafasan seperti flu, batuk, sesak nafas, atau yang memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan. Yang kelima, orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keenam, masyarakat yang memiliki risiko tertular tinggi adalah petugas kesehatan yang menangani COVID-19. Selanjutnya, kita pindah pada bagian alat dan bahan. Alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini yang pertama adalah rapid diagnostic test. Yang kedua, jarum steril. Selanjutnya, bahan yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan ini yang pertama, sampel darah manusia secukupnya. Yang kedua, cairan antiseptik atau alkohol. Kemudian kita pindah pada bagian APD yang digunakan dalam menangani COVID-19. Yang pertama, masker bedah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, masker bedah terdiri atas 3 lapisan dari bahan droplet, loose, dan fitting, yang digunakan hanya 1 kali pakai sebagai penghalang fisik antara mulut dan hidung pengguna dengan kontaminan lingkungan secara efektif, sehingga terhindar dari percikan dan tetesan dalam partikel yang besar. Yang kedua, masker N95. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, masker N95 adalah alat pelindung pernafasan yang dirancang dengan segel di sekitar mulut dan hidung untuk menyaring 95% partikel yang lebih besar kurang dari 0,3 mikron. 3. Pelindung wajah. Pelindung wajah terbuat dari plastik jenis transparan untuk menutupi wajah sampai dagu sebagai proteksi ganda bagi tenaga kesehatan agar terhindar dari percikan cairan infeksius. 4. Pelindung mata. Pelindung mata terbuat dari plastik untuk menutup dengan erat bagian sekitarnya agar terhindar dari percikan agar tidak mengenai mukosa. 5. Gaun. Gaun digunakan untuk melindungi lengan dan tubuh tenaga kesehatan selama melakukan prosedur dan perawatan pasien. Yang keenam, celemek atau apron. Digunakan untuk melapisi luar gaun tenaga kesehatan agar terhindar dari cairan infeksius pasien. 7. Sarung tangan.
Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan tenaga kesehatan selama melakukan perawatan agar terhindar dari cairan infeksius pasien. Sarung tangan harus ideal, yaitu tahan air, tidak robek, dan pas di tangan. 8. Pelindung kepala digunakan untuk melindungi kepala dan rambut tenaga kesehatan dari cairan infeksius pasien yang dirawat. Yang terakhir, sepatu pelindung. Terbuat dari bahan karet dan tahan air, digunakan untuk melindungi kaki dari percikan cairan infeksius pasien COVID-19 yang dirawat. Kemudian kita pindah pada bagian tata laksana percobaan. Pada rapid test ini, metode pengujian dilakukan secara massal dengan menggunakan sampel darah. Sampel darah kemudian dicek menggunakan rapid test kit atau alat yang mirip dengan alat tes kehamilan guna untuk melihat adanya reaksi antibodi ketika tubuh terserang oleh virus. Nah, cara pemeriksaan menggunakan alat ini, yang pertama, petugas kesehatan akan mengambil sampel darah pada ujung jari dan bisa juga dilakukan pada pembuluh vena yang ada di lengan. Yang kedua, sampel darah akan diteteskan pada alat rapid test. Yang ketiga, cairan pelarut atau reagen kemudian akan diteteskan di tempat yang sama. Yang keempat, tunggu 10 menit hingga 15 menit. Yang kelima, maka akan muncul hasilnya berupa garis. Nah, yang terakhir, pada rapid test kit ini terdapat 3 keterangan. Yang pertama, bertuliskan huruf C, yang kedua bertuliskan IgG, yang ketiga bertuliskan IgM. Jika garis berada di C, maka hasilnya negatif. Akan tetapi jika garisnya berada di C dan IgG atau IgM, maka hasilnya positif. Akan tetapi jika garis tidak ada di C, maka hasilnya invalid. Kemudian kita pindah pada bagian analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif. Dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil yang reaktif. Hal ini menandakan bahwa pasien memiliki infeksi tertentu. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif. Dikatakan non-reaktif apabila kedua antibodi IgG dan IgM menyatakan hasil yang non-reaktif. Ini menandakan bahwa pasien tidak mengalami infeksi tertentu. Yang ketiga, hasil deteksi antibodi negatif palsu. Dikatakan negatif palsu karena terdapat virus corona di dalam tubuh pasien, akan tetapi hasilnya menunjukkan negatif. Ini terjadi karena antibodi IgG dan IgM belum terbentuk ketika melakukan pemeriksaan. Nah, yang terakhir, pada rapid test kit ini terdapat 3 keterangan. Yang pertama, bertuliskan huruf C, yang kedua bertuliskan IgG, yang ketiga bertuliskan IgM. Jika garis berada di C, maka hasilnya negatif. Akan tetapi jika garisnya berada di C dan IgG atau IgM, maka hasilnya positif. Akan tetapi jika garis tidak ada di C, maka hasilnya invalid. Sekian informasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.